Papua saat diserang secara membabi buta oleh TPNP BOPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang dan Tramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri. Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024.
Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Inpres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Othniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotambu Giangge. Othniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotambu Giangge. Othniel sendiri dikenal kejam dan
terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge, merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga
sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024.
pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Wimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka OPM membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan satu orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas
Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di Semak-Semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di Semak-Semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri. Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024.
TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Inpres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan.
Othniel Ghiban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Ghiban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Othniel Ghiban alias Bolong Ghiban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Othniel sendiri dikena kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Ghiban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Ghiban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Ghiban alias Bolong Ghiban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024.
pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan,
KKB kelompok Elkius Kobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara dua ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kali Brasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri
dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini,
pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kuryawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif.
OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimane Sili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida.
Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024.
Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Inpres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotambu Giangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotambu Giangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat
terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge, merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga
sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang dan Ramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka.
Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur.
Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan satu orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayaan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri. Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui,
OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak, yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida.
kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Othniel Gibban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Gibban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Othniel Gibban alias Bolong Gibban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Othniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Gibban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimane Sili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Gibban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Gibban alias Bolong Gibban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan satu orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak
tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobat, yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobat yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Wimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kali Brasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri
dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang dan Ramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini,
Pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif.
OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotambu Giangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotambu Giangge. Otniel sendiri dikena kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotambu Giangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan satu orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida.
Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024.
Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Inpres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotambu Giangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotambu Giangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang.
DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge, merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Wimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga
sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024.
pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Othniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Othniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Othniel sendiri dikena kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka OPM membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan satu orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga
warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri. Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD.
TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undios Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Inpres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undios Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan.
Othniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Othniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Othniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimane Sili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayaan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024.
pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan.
Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara dua ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Othniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Othniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Othniel sendiri dikena kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membantu
membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri.
Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Tni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Tni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu markas Kali Ei dan markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12.
Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayaan dari Satgas Yonif 527 PY melintas di pertigaan Kampung Bibidah. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalad Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibidah, Distrik Bibidah. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di Semak Sebat, kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibidah sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan
penyerang Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kuryawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu.
Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobat yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobat yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolon organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Cartens, DC, Kombes Faizal Ramadhani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kali Brasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Ramadhani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri
dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayaan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang dan Ramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini,
Pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendiggo. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendiggo. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif.
OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikena kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan satu orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM.
OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia.
OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Wimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS
SS 2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7, Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayaan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power,
TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kuryawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga
sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang dan Ramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faisal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faisal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB.
OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di Semak Sebat, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayaan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan,
Mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhairi, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Inpres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotambu Giangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotambu Giangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat
terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge, merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7, Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga
sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024.
pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikena kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Wimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalad Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga
warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di Semak Sebat, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD.
TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undios Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Inpres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak, yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undios Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan.
Othniel Ghiban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Ghiban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Othniel Ghiban alias Bolong Ghiban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Othniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Ghiban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Ghiban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7, Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Ghiban alias Bolong Ghiban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan satu orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024.
pukul 12 waktu Indonesia bagian timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan,
KKB kelompok Elkius Kobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara dua ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kali Brasa, Dekai. Selain menewaskan Otniel Giban, juga ditangkap dua orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Otniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal.
Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota Organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung Sekolah Dasar Negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Info Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan,
mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak, yaitu markas Kali Ei dan markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527
BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Othniel Gibban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Gibban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Othniel Gibban alias Bolong Gibban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Othniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Gibban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Gibban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Gibban alias Bolong Gibban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk
untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia.
OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu, tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu markas Kali Ei dan markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotam Bugiangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Otniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Wimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS
SS 2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power,
TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kaliei dan Kalibrasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kaliei dan Markas Kalibrasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kaliei dan Kalibrasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga
sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun Tan I maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Othniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotam Bugiangge. Othniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wasak pimpinan Yotam Bugiangge. Othniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimane Sili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faisal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faisal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB.
OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayaan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai, bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabuwilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan 1 warga sipil tewas. Dilansir Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan 1 warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari Tribun Papua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan,
Mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fakhairi, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Boven di Goel. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, 1 warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Inpres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap Teni Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan Teni Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari Tribun Papua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Otniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Otniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotambu Giangge. Otniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotambu Giangge. Otniel sendiri dikenal kejam dan terlibat
terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotam Bugiangge, merupakan mantan prajurit dari Batalion Infanteri 756 Twimanesili, Yonif 756 WMS. Mantan anggota Kompice Yonif 756 WMS ini menghilang sejak 17 Desember 2021. Yotam yang saat itu berpangkat Prada kabur sambil membawa satu pucuk senjata SS-2V1 saat melaksanakan tugas jaga. Kasatgas Damai Kartens, DC, Kombes Faizal Rahmadani mengatakan, identitas pelaku terungkap setelah anggota menyelidiki jasad anggota KKB Papua yang tewas saat kontak tembak Kamis 22 Februari di Kalibrasa, Dekai. Selain menewaskan Othniel Giban, juga ditangkap 2 orang anggota KKB serta mengamankan 74 amunisi berbagai kaliber, kata Kombes Faizal Rahmadani, beberapa waktu lalu. Baku tembak antara tim gabungan yang terdiri dari Satgas Damai Kartens dan Satgas Yonif 7 Marinir dari Batalion Infanteri 7 Anggarakasa Jalan Hibrani, itu merupakan respons terhadap penembakan pesawat Wings Air. Othniel Giban alias Bolong Giban masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, Polres Yahukimo sejak bulan Agustus 2022 lalu karena terlibat dalam 10 kasus kriminal. Serang Polsek dan SD, OPM Ngacir melarikan diri ditembak Satgas Cartens. Anggota organisasi Papua Merdeka, OPM, membakar gedung sekolah dasar negeri Impres Pogapa di Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Insiden pembakaran gedung SD Negeri Impres Pogapa terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno membenarkan insiden tersebut. Sebelumnya pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, OPM telah menyerang Mapolsek Homeo yang mengakibatkan 1 orang warga sipil meninggal dunia. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartens 2024 Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno. Tak hanya itu, insiden tersebut menyebabkan seorang warga sipil asal suku Toraja meninggal dunia. Bayu menjelaskan lokasi pembakaran tidak jauh dari Mapolsek Homeo, berjarak lebih kurang 50 meter, dan saat ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga di sekitar lokasi. Dia mengharapkan dukungan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah distrik. Baku tembak antara TPNPB OPM kontra TNI pecah di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua Jumat 3 Mei 2024, kemulut meletus setelah TPNPB menyerang prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonif 527 BY di sekitar Kampung Bibida, Distrik Bibida. Serangan TPNPB dilancarkan saat prajurit sedang berpatroli pada Rabu 1 Mei 2024. Meski begitu, tidak ada prajurit yang terluka saat diserang secara membabi buta oleh TPNPB OPM. Sesaat setelah anggota KKB melakukan penyerangan, prajurit melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di Semak-Sebat, kata Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan dalam keterangannya di Jayapura, Papua, Kamis 2 Mei 2024. Warga sipil yang ditangkap itu sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk diproses lebih lanjut. Memang benar warga sipil yang diamankan prajurit di Kampung Bibida sudah diserahkan ke Polres Paniai, kata Chandra. Menurut Chandra, KKB menyerang prajurit Satgas Yonif 527 BY saat melintas di pertigaan Kampung Bibida menggunakan mobil patroli kewilayahan. Setelah itu terjadi kontak tembak antara prajurit dan KKB. Sementara itu prajurit Satgas Yonif 527 BY melakukan patroli untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan. Seperti diketahui, Kodam Cendrawasih membawa 3 korem dan 17 kodim yang tersebar di 4 provinsi, yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip Tribun Papua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga
sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. FULL Power, TNI Polri mobilisasi pasukan buruh Panglima OPM Undius Kogoya. Seminggu terakhir, Kabupaten Intan Jaya dalam kondisi merah. Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Undius Kogoya kembali berulah. Gerak cepat dilakukan TNI Polri. Pasukan gabungan terdiri dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Kogabu Wilhan 3 dan Satgas Damai Cartens dikirim ke Intan Jaya. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka OPM Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD. Penyerangan ke Polsek Homeo mengakibatkan satu warga sipil tewas. Dilansir tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk mengejar OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah itu, kata Fahiri, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembaki Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya, Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Intan Jaya, kejar Undius Kogoya pembakar SD. TNI Polri mobilisasi pasukan ke Kabupaten Intan Jaya setelah dalam 2 pekan terakhir dalam kondisi zona merah. Di wilayah ini, pentolan organisasi Papua Merdeka Undius Kogoya dan Aibon Kogoya melakukan penyerangan ke Polsek dan pembakaran gedung SD dan menewaskan satu warga sipil. Aparat gabungan TNI dan Polri dikirim ke Kabupaten Intan Jaya untuk mempertebal pengamanan dari gangguan kelompok kriminal bersenjata. Dilansir dari tribunpapua.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri mengatakan, mobilisasi dilakukan untuk pengejaran OPM yang menyerang Polsek dan membakar gedung SD. Polda Papua juga akan mengirimkan anggota BRIMOB untuk membantu mengembalikan keamanan di wilayah tersebut, kata Fahiri, Rabu 1 Mei 2024. Pengiriman tim gabungan dan anggota BRIMOB menunggu helikopter TNI yang masih berada di Bovendigul. Untuk diketahui, OPM menyerang dan menembak di Polsek Homeo dan rumah polisi di Intan Jaya Selasa 30 April 2024. Akibat penyerangan itu, satu warga sipil meninggal dunia. OPM juga membakar SDN Impres Pogapa pada Rabu 1 Mei 2024. Operasi Senyap TNI Polri duduki 2 markas OPM, LQ Skobak lari terbirit-birit. Aparat gabungan TNI Polri tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens berhasil menduduki markas organisasi Papua Merdeka OPM pimpinan LQ Skobak di Kali Ei dan Kali Brasa Kabupaten Yahukimo, Sabtu tanggal 4 November tahun 2023 lalu. Kepala Operasi Damai Cartens Kombes Pol Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi membenarkan informasi menduduki markas KKB sejak tanggal 30 Oktober tahun 2023 lalu. Kami berhasil menduduki 2 markas KKB pimpinan LQ Skobak yaitu Markas Kali Ei dan Markas Kali Brasa, kata Faizal kepada Tribun Tanda Hubung Papua.com. Ia mengatakan, KKB kelompok LQ Skobak yang berada di Kali Ei dan Kali Brasa Yahukimo berhasil lolos dari sergapan. Saat ini kedua markas telah diduduki dan hancurkan serta sejumlah barang bukti berhasil disita dari markas tersebut, ungkap Faizal. Posisi kedua markas OPM berada di antara 2 ketinggian sehingga tidak memungkinkan untuk membawa seluruh barang bukti. Hingga akhirnya, markas diratakan dengan tanah. Baku tembak TNI versus OPM di Paniai. Bawahan Egyanus Kogoya berlarian saat perang terbuka. Terjadi baku tembak antara TNI dengan sejumlah kelompok yang diduga berasal dari KKB atau OPM. Duel senjata api ini terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024.
pukul 12 waktu Indonesia bagian Timur. Kependam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan membenarkan peristiwa itu. Seorang warga sipil yang diduga anggota KKB berhasil diamankan setelah ditinggalkan rekan-rekannya yang melarikan diri. Mengutip tribunpapua.com, sebelum baku tembak terjadi, prajurit TNI Satgas Yonif 527 BY tengah patroli. Tiba-tiba mobil yang ditumpangi prajurit ditembak oleh gerombolan OPM. Prajurit TNI yang mengetahui itu langsung melakukan tembakan balasan hingga terjadi baku tembak. Prajurit lalu melakukan pengejaran dan menangkap seorang warga sipil yang sedang berada di semak-semak. Sedangkan pelaku penembakan yang lain sudah tidak terlihat. Chandra mengatakan patroli itu dilakukan untuk memberikan rasa aman dan melindungi masyarakat dari gangguan keamanan yang dilakukan OPM. Menanggapi seorang warga sipil yang diamankan, Chandra mengatakan sudah diserahkan ke Polres Paniai untuk proses lebih lanjut. Awal April 2024, KKB memang pernah menyebut akan menjadikan Paniai sebagai salah satu zona perang. Ancaman itu seakan bukan isapan jempol belaka lantaran KKB menyerang seorang Dendramil. Namun TNI maupun warga setempat hingga kini merasa wilayah tersebut tetap kondusif. OPM tembaki patroli, anak buah Undius Kogoya kocar-kacir dipukul mundur TNI. Mencoba menyergap patroli pasukan TNI, anak buah pentolan organisasi Papua Merdeka kocar-kacir selamatkan diri. Pasukan TNI spontan membalas tembakan dari OPM patroli Yonif 527. BY langsung melakukan pengejaran setelah kontak tembak. Dilansir dari tribunpapua.com, serangan terhadap pasukan TNI terjadi di Kampung Bibida, Distrik Bibida, Kabupaten Paniai, Rabu 1 Mei 2024, pukul 12. Kejadian ini bermula saat mobil patroli kewilayahan dari Satgas Yonif 527 BY melintas di pertigaan Kampung Bibida. Kata Kapendam Cendrawasih Letkol Infanteri Chandra Kurniawan pada Kamis 2 Mei 2024. Chandra menuturkan para pelaku kemudian melakukan penembakan ke arah prajurit yang berada dalam mobil. Serangan OPM lalu dibalas tembakan dari aparat TNI. Gerombolan OPM yang menyerang patroli Yonif 527 pun dipukul mundur dan lari terbirit-birit ke dalam hutan dan pegunungan. Othniel Giban, salah satu pentolan OPM yang dikenal kejam dalam aksinya, akhirnya berhasil diberantas pasukan TNI yang bertugas di tanah Papua. Berdasarkan dari informasi dihimpun, pentolan OPM bernama Othniel Giban ini tewas ditembak mati oleh pasukan khusus Raja Wali Marinir beberapa waktu lalu. Diketahui merupakan kaki tangan dari pecatan TNI yakni Yotambu Giangge. Othniel Giban alias Bolong Giban merupakan anggota teroris dari KKB Endugama yang aktif di Batalion Wosak pimpinan Yotambu Giangge. Othniel sendiri dikenal kejam dan terlibat pembunuhan anggota TNI serta warga sipil. Sebelumnya juga tercatat bahwa Polres Yahukimo memasukkan nama Othniel Giban dalam daftar pencarian orang, DPO, sejak bulan Agustus 2022. Sedangkan Yotambu Giangge merupakan